Halo saintis, ketemu lagi bersama Mizwa di Super Chemist. Indonesia adalah negara yang penuh dengan keberagaman, mulai dari suku, bangsa, bahasa, sampai makanan pokok tiap daerahnya. Masyarakat di beberapa daerah mengonsumsi sagu sebagai makanan pokoknya, beberapa lagi ubi, dan sebagian besar lainnya nasi. Dilansir dari pertanian.go.id, konsumsi beras selama periode 2020 diperkirakan mencapai 22,28 juta ton. Dilihat dari data tersebut, tak heran jika di Indonesia muncul ungkapan yang sangat populer, yaitu belum kenyang kalau belum makan nasi. Nah, besarnya tingkat kegemaran masyarakat terhadap nasi menyebabkan munculnya berbagai jenis beras yang memiliki berbagai keunikan tersendiri, mulai dari aroma, warna, rasa, ukuran bulir-bulir, sampai daya simpannya. Namun, hal ini seringkali justru menimbulkan kekhawatiran tentang penggunaan bahan pengawet pada beras yang beredar di pasaran. Akibatnya, orang-orang mulai sibuk mencari cara untuk memastikan beras yang mereka konsumsi tidak mengandung bahan pengawet berbahaya. Salah satu tips yang beredar hingga menjadi pesan berantai di sosial media yaitu mengecek kandungan pengawet pada beras dengan cara meneteskan betadin pada beras tersebut. Berikut capture dari pesan yang beredar. Tapi tunggu dulu, apakah informasi ini sudah terkonfirmasi kebenarannya? Atau jangan-jangan ini cuma hoax? Di sini sudah terhubung bersama saya Ibu Dr. Dasalirawati MSI, seorang ahli biokimia yang akan membahas kebenaran argumen tersebut berdasarkan perspektif kimia. Selamat pagi Ibu, terima kasih sudah memberikan waktu di sela-sela kesibukannya untuk ngobrol bersama saya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, mari kita lihat tanggapan dari peserta didik, guru, dan masyarakat. Berikut cuplikannya. Kemarin kan banyak nih tips-tips mengecek kandungan pengawet pada beras yang beredar di sosial media. Nah, menurut kamu benar nggak sih mengecek kandungan pengawet di beras itu bisa dengan cara meneteskan betadin pada beras tersebut? Benar. Iya benar. Benar? Benar? Iya benar. Tidak betul itu. Kalau menurut kamu benar, kenapa sih itu bisa terjadi? Karena beras dan betadin bereaksi. Karena beras sama betadin sama-sama bereaksi. Karena betadin bisa bereaksi. Karena betadin bahan kimia. Ya, karena betadin itu mengubah warna. Kalau di beras itu adanya karbohidrat. Kalau untuk menggunakan betadin, ya kan ada iodiumnya itu biasanya untuk mendeteksi bahwa di karbohidrat itu ada amilumnya gitu, bukan untuk mendeteksi atau untuk mengetahui adanya pengawet. Oke Ibu, terima kasih. Nah, itu tadi tanggapan dari beberapa peserta didik, guru, dan masyarakat. Kalau menurut Ibu sendiri, benar tidak sih pernyataan pada berita tersebut? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Aswari. Jadi memang masyarakat ini sebagian besar mungkin masih awam dengan hal yang bersifat ilmiah ya. Jadi termasuk dalam hal menyikapi adanya berita tentang beras, bahwa banyak beras yang beredar di pasaran dikatakan mengandung pengawet, dan juga ada yang mengatakan mengandung pemutih ya, karena supaya warnanya terlihat menjadi putih itu, dengan mengadakan pengujian yang sebenarnya pengujian itu tidak benar atau tidak tepat. Tapi masyarakat kita selalu memakan mentah-mentah berita atau informasi, terlebih masyarakat awam yang memang tidak memiliki latar belakang keilmuan yang berkaitan dengan berita tersebut. Gitu. Nah, kalau menurut Ibu tidak benar, di mana sih letak ketidakbenarannya? Ya, terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi memang masyarakat kita harus dipintarkan dengan cara seperti ini ya. Jadi saya menanggapi positif dengan Mbak, karena sudah memiliki keinginan untuk
memberi penjelasan pada masyarakat acara seperti ini. Jadi beras itu kan makanan pokok kita ya, makanan pokok kita yang sebagian besar mengandung karbohidrat. Gitu. Orang awam ya pokoknya kalau ditanya contoh karbohidrat nasi gitu atau beras. Padahal sebenarnya di dalam beras itu juga tidak hanya karbohidrat, tapi ada protein, ada lemak, tapi dominasi atau persentase terbesarnya adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat itu sendiri kan jenisnya macam-macam. Ada polisakarida, ada disakarida, ada monosakarida, dan kebetulan yang ada di dalam beras itu sebagian besar adalah amilem atau polisakarida. Jadi amilem itu kalau orang awam menyebutnya pati atau ada yang menyebut tepung kanji. Tepung kanji dengan tepung terigu tidak sama ya, jangan salah. Nah, makanya kalau orang makan nasi, ngunyahnya lama, biasanya kemudian terasa manis. Nah, manisnya itu karena si patinya tadi, si amilemnya tadi, kalau dikunyah di dalam mulut kita itu ada enzim yang namanya enzimnya amilase. Berasal dari amilem plus ase. Ase itu sebutan untuk suatu enzim yang memecah amilem tadi, si pati tadi, menjadi mono. Mono itu satu, poli itu banyak. Amilem tadi kan polisakarida, menjadi monosakarida. Mono itu berarti satu monosakaridanya adalah glukosa. Nah, glukosa itu kalau orang awam menyebutnya gula manis gitulah. Oleh karena itu kalau ngunyah manis si beras itu gitulah. Disitulah ketika orang itu menyebarkan hoak bahwa itu kalau udah jadi nasi ditambah itu kalau diberitahu hoaknya kan jadi nasi terus tambah air sedikit ditetesi betadin lah. Kenapa pakai betadin orang itu yang menyebarkan hoak? Karena betadin itu mengandung 20% iodin. Nah, iodin itu kalau di dalam laboratorium alat uji untuk keberadaan atau untuk mengidentifikasi adanya amilem tadi. Jadi kalau di laboratorium amilem atau pati tadi kalau ditetesi iodin, larutan iodin, atau kalau istilahnya di lebih ilmiahnya lagi lugol, itu ternyata menjadi warna biru kehitaman. Nah, biru kehitaman itu penanda bahwa dia mengandung amilem tadi. Nah ini dipakai si betadin ini. Betadin yang warnanya sudah kuning kemerahan ya, kecoklatan, itu mengandung iodin 20% kan. Katanya kalau nasi tambah air sedikit, tambah iodin, ditetesi betadin, itu menjadi warnanya hitam. Itu katanya kalau hitam itu mengandung pemutih. Warnanya biru itu mengandung pengawet gitu. Nah ini salah, ini hoak, ini harus diluruskan ya karena dia itu mengandung amin tadi yang menjadi warnanya hitam ke biru kehitaman. Nah, dan itu menunjukkan bahwa memang betul itu beras, betul itu nasi yang mengandung amilem tadi, Mbak. Nah itu yang perlu diluruskan. Masyarakat saya himbau untuk kalau mendengar suatu berita yang mengagetkan seperti itu, jangan langsung ditelan mentah-mentah, tapi harus bertanya pada orang-orang yang ahli atau mencari informasi melalui internet. Misalnya dia nggak bisa buka internet, minta tolong anaknya, itu jauh lebih bijaksana gitu, Mbak. Nah, karbohidrat itu sendiri apa sih, Bu? Ya, karbohidrat itu sendiri adalah suatu senyawa yang mengandung karbon dan hidrat. Karbon itu kan C ya, kalau di kimia itu namanya C, yaitu salah satu unsur yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian hidrat itu air, karbohidrat. Tapi sebenarnya hidrat atau air yang ada di dalam karbohidrat itu tidak seperti air yang kita minum itu, tidak. Oleh karena itu nama karbohidrat itu sering diubah menjadi sakarida. Nah, maka disebut tidak monokarbohidrat tapi monosakarida, disakarida, polisakarida. Nah, itu memang salah satu zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai cadangan utama, sebagai sumber energi utama bagi tubuh kita. Kalau berlebihan kemudian disimpan sebagai cadangan di dalam tubuh kita, glikogen di dalam hati dan otot gitu.
Selama ini kan masyarakat taunya karbohidrat itu ubi, kentang, sagu, nasi, dan sebagainya. Sebenarnya ada berapa sih jenis karbohidrat itu? Gini, kalau kita memberi tahu pada orang awam misalnya di posyandu, pokoknya kalau makan itu karbohidrat, protein, lemak gitu, vitamin, mineral, biasanya karbohidrat terus langsung nasi gitu ya. Jadi sebenarnya tidak hanya nasi saja karbohidrat itu, sumbernya bisa dari umbi-umbian seperti singkong, kemudian ketela, kemudian ubi jalar, kemudian jagung gitu ya. Itu juga sumber karbohidrat sebenarnya. Cuma kita menyebut karbohidrat itu nasi karena memang dia makanan pokok gitu ya. Jenisnya ada itu tiga tadi, tapi jenis karbohidrat itu kalau secara ilmiahnya dibagi tiga, tapi ada juga buku yang menyebut menjadi 4, monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Lah, itu menunjukkan bentuk dari sakarida yang ada di situ itu apakah dalam bentuk tunggal, mono, ataukah dalam bentuk dua jadi 1, ataukah oligo 3 sampai 10, atau lebih dari 10 namanya polisakarida. Lah, sebenarnya semua yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu karbohidrat dalam bentuk monosakarida. Jadi kalau masuk dalam tubuh kita dalam bentuknya poli dan pasti dipecah dulu. Terus pertanyaannya kalau orang awam, siapa ya Bu? Manusia, bukan. Yang memecah itu dalam tubuh kita itu ada enzim. Mulai dari mulut sudah dibantu tadi ada enzim amilase. Masuk ke lambung itu ada dibantu lagi enzim dan kelenjar prolaktin mengeluarkan asam lambung, kemudian bantu menghancurkan. Begitu sampai nanti dia berubah menjadi glukosa, baru glukosa itu menjadi bahan baku untuk diproses menjadi energi dalam tubuh kita, gitu Mbak. Lalu untuk ujinya apakah sama antara semua jenis karbohidrat? Oh, tidak sama, tidak sama. Jadi kalau yang di HOAK itu uji betadin sebenarnya bukan uji betadin ya, uji yodium, karena dia mengambil yodiumnya itu yang 20% tadi. Uji yodium itu khusus untuk uji amilem. Jadi kalau di laboratorium itu uji yodin itu khusus untuk mengecek adanya amilem. Jadi kalau dia ada amilem ditetesi yodium atau yodin tadi akan berubah menjadi biru kehitaman. Tapi kalau dia ditetes kok warnanya yodinnya itu tetap, yaitu warnanya itu kalau di laboratorium akan terlihat warnanya merah ya, merah kecoklatan, merah tua gitu ya, kecoklatan, maka dia tidak mengandung amilem. Tapi kalau dia tidak mengandung amilem bukan berarti tidak mengandung karbohidrat. Mungkin dia mengandung karbohidrat tapi bukan amilem. Jadi bisa glikogen, bisa selulosa, bisa sukrosa, bisa maltosa, bisa laktosa, bisa yang tadi ditanyakan kalau yang karbohidrat yang lain ujinya sama Bu, tidak. Masing-masing jenis karbohidrat tadi jenisnya beda-beda. Contohnya, misalnya saya punya sukrosa. Sukrosa itu gula pasir, di mana dia mengandung glukosa dan fruktosa. Maka ujinya bukan uji pakai yodium tadi, yodin bukan, tapi dia bisa diuji dengan Seliwanov gitu. Jadi masing-masing beda. Glukosa pakai apa? Oh, ujinya glukosa itu pakai Fehling, pakai Benedict. Jadi masing-masing berbeda. Khusus untuk yang di HOAK tadi, yodin itu hanya khusus untuk amilem gitu. Nah, masyarakat dipinterkan Mbak. Jadi kalau untuk memberi contoh misalnya nasi, roti tawar. Roti tawar itu dibuat dari tepung. Memang tepungnya terigu ya, tepungnya terigu. Nah itu disuruh tidak dikunyah, dengan yang satunya dikunyah-kunyah sampai hancur. Nah nanti terus ditetesi betadin. Maka yang dikunyah-kunyah sampai hancur, sampai lembut itu pasti warnanya akan tetap, si betadinnya itu akan tetap. Tapi kalau yang tidak dikunyah, warnanya akan berubah. Kenapa? Kalau yang dikunyah-kunyah tadi dalam mulut kan sudah dibantu oleh enzim amilase berubah menjadi monosakarida. Maka dia tidak akan positif. Dengan betadin tadi tidak akan positif karena betadinnya akan tetap. Tapi yang tidak dikunyah, dia masih mengandung tepung terigu, tepung kanji yang kemudian mengubah warnanya menjadi biru kehitaman. Itu kan kayak gitu.
Nanti bisa lagi karbohidrat yang lain yang tadi Mbak sebutkan, umbi apa itu. Suruh ngecek semua pakai betadin. Kalau kandung amilem pasti dia positif. Gitu. Jadi pada kesimpulannya, pernyataan pada berita tersebut tidak benar dan tidak dapat dipercaya ya, Bu? Iya, betul-betul dia hoak dan saya menghimbau masyarakat untuk cerdas dan bijaksana ketika menerima informasi yang tidak benar. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, tapi cari informasi yang benar melalui internet atau bertanya pada orang yang ahli. Gitu. Oke Ibu, terima kasih informasinya, sangat bermanfaat sekali. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa informasi mengecek pengawet pada beras dengan cara meneteskan betadin adalah hoaks. Betadin mengandung 20% iodin, yang merupakan alat uji kandungan amilum. Jenis-jenis karbohidrat yaitu monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Beberapa contoh karbohidrat yaitu glikogen, selulosa, sukrosa, maltosa, dan laktosa. Uji karbohidrat berbeda-beda. Beberapa uji karbohidrat yaitu uji iodin, uji Seliwanov, uji Fehling, dan uji Benedict. Nah, itu tadi sharing-sharing bersama Ibu Das untuk mengonfirmasi kebenaran informasi terkait tips pengecekan kandungan pengawet pada beras yang beredar di sosial media. Semoga menginspirasi.